kamu bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup? Simak video ini sampai habis. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Michelle Jawatimena dari SMA Negeri 4 Ambon. Lewat video kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Seni Mendesain Hidup, karya Pugu Windrawan yang diterbitkan oleh Pekata Hati pada tahun 2011. Pugu Windrawan sebelumnya adalah wartawan di majalah nasional Gatra sejak 2004. Dia kemudian memulai desain di tahun 2008 untuk melanjutkan studi S2. Dengan latar belakang sebagai wartawan, tercermin lewat gaya penulisannya yang mudah dipahami. Lewat buku ini, Pugu Windrawan mengibaratkan kehidupan layaknya kuliah. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, sama juga dengan semester yang harus kita lewati untuk mendapatkan gelar sarjana. Buku ini terdiri dari 8 bab yang membahas hal-hal menjadi mandiri dan dewasa pada bab awal, menjalin hubungan dengan sesama, dan mendekap religiositas pada bab-bab tengah, dan ditutup dengan pengendalian emosi di bab akhir. Yang menarik dari gaya penulisan Pugu Windrawan ini, ia konsisten menggunakan kata kita yang memberi kesan mengajak pembaca untuk sama-sama merenungkan persoalan hidup dan bukan menggurui. Ia membangun argumen dengan memberikan pandangan dan pemikiran pribadinya. Namun pola ini tidak lagi terlihat di bab terakhir pengendalian emosi. Ia justru lebih mengutip pemikiran orang lain seperti Anthony Robbins, buku The Secret, dan buku The Key. Kelebihan dari buku ini adalah pesannya tersampaikan dengan hangat dan juga gampang dicerna. Berbeda dengan buku pengembangan diri sejenis lainnya yang biasanya penuh teori. Buku ini justru memberikan pandangan dan pengalaman pribadi dari penulis. Konsep visual sampulnya juga menarik, dengan ilustrasi wajah berbentuk bangunan bertingkat yang menggambarkan metafora hidup dibangun tahap demi tahap. Tapi ada juga beberapa kekurangan yang ditemukan, seperti solusi yang penulis berikan cenderung sedikit, dan argumennya hanya berdasar pada pengalaman pribadi tanpa kasus nyata lain. Metafora kuliah yang penulis gunakan juga kurang inklusif, mengingat tidak semua orang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Selain itu, saya juga menemukan beberapa kesalahan cetak dari pihak penerbit, seperti halaman yang dicetak ganda dan tata letak miring pada bab akhir. Balik lagi ke pertanyaan awal, apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup? Bagi saya pribadi, setelah membaca buku ini bukan kekayaan ataupun pencapaian material, melainkan ketenangan batin, hubungan yang bermakna dengan sesama, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah di bab pengendalian emosi. Saya sadar beberapa masalah rumit yang saya sering hadapi terkadang berakar dari bagaimana cara saya merespon dan mengelola emosi. Meski ada beberapa keterbatasan, buku ini tetap layak dibaca karena membangun kesadaran dan menggerakkan refleksi diri pembaca. Saya merekomendasikan buku ini bagi para sobat literasi yang sedang berada dalam fase transisi kehidupan, terutama yang berusia 17 sampai dengan 30 tahun. Entah itu perubahan karir, status hubungan, atau bahkan kamu yang baru masuk kuliah. Demikian video resensi saya mengenai buku yang berjudul Seni Mendesain Hidup. Atas perhatian sobat-sobat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam literasi!